soalan, ada atau tidak di kalangan ulama Asy'ariyah yang menolak kesemua ni sekaligus? Saya tidak membaca keseluruhan pandangan ulama Asy'ariyah. Tak tahu atau ada atau tidak? Saya tak membaca keseluruhan pandangan ulama Asy'ariyah. Jadi tak tahu. Saya tidak membaca keseluruhan pandangan ulama Asy'ariyah, seperti mana Ustaz Engku juga tidak mampu mengumpul pandangan semua ulama Ya, Asy'ariyah. tapi kalau ada, biasanya kita akan tahu. Itu Benda-benda ni assumption. benda yang masyhur kan. Yaqazah kita tahu siapa yang khilaf. Nabi Muhammad kita tahu ada khilaf. Okey. Jadi soalannya quite simple. Tanpa membaca keseluruhan pun, as long as siapa yang Ustaz Salman Ali tahu, ada atau tidak di kalangan ulama Asy'ariyah yang menolak kesemua sekaligus. Untuk mengisbatkan ada, anda perlu membaca kesemua pandangan ulama Asy'ariyah. Saya dah dan tak kaitkan sempat soalan baca. saya tadi setakat yang Ustaz Salman tahu. Setakat yang saya tahu, saya tak jumpa. Okey, terima kasih. Ustaz Salman tahu tak yang menyesatkan semua sekaligus adalah ulama Wahabi, iaitu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menolak kesemuanya, Yaqazah dengan bentuk yang kita terangkan. Tidak. Tak tahu. Tidak. Mana Syekh bin Baz menerima? Ramai lagi orang yang menyesatkan perkara-perkara, menolak perkara-perkara begitu, dan ramai lagi ada Wahabi yang menerima perkara demikian. Okey, Ibn Taymiyah menerima berlakunya Yaqazah. baik. Tapi Ibn Taymiyah bukan Wahabi ya. Oh gitu ke? Okey. Wahabi kan mai kemudian. Dia one I think is very basic lah. Ibn Taymiyah kurun ke-8, Wahabi kurun ke-12. Sebenarnya tak ada siapa pun menolak Yaqazah. Semua orang yang berakal percaya apabila serotonin dan dopamin berada pada tahap yang berbeza, ada kemungkinan untuk melihat sesuatu yang orang lain tak lihat. Tapi yang saya tanya adalah yang menolak semua tidak ada di kalangan Asy'ariyah, tapi ada di kalangan ulama Wahabi, antara lain adalah Syekh bin Baz. Baik. Oh, tapi Salman kata tak tolak ya, Yaqazah tak tolak. Mana boleh satu orang ketika jaga melihat Rasulullah SAW. Bukan setakat melihat Rasulullah, lihat siapa-siapa pun boleh. You can be drug induced, it can be That's not relevant. That's not relevant. Soalannya, Salman Ali menerima atau tidak yaqazatan dalam keadaan jaga. Okey. Seseorang itu melihat Rasulullah SAW. Soal kenapa dia melihat, kerana terlampau kasih atau whatever, is beside the point. Terima atau tidak? Mesti boleh. Okey, alhamdulillah. So maknanya Salman Ali ada beza dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz lebih banyak lagi bezanya sama ada Rasulullah datang ataupun tidak. Melihat tak ada beza. Boleh Okey, lihat. alhamdulillah. So Itu kita bukan ada bezanya. ada kesepakatan. Bukan kesepakatan. Ustaz aku tak faham antara melihat ataupun hadrah ataupun Nabi hadir di situ. Itu perbezaan dua yang berbeza. Kalau bercanggah, Oleh kerana sesi ni milik interrogator, sebenarnya Ustaz aku tak faham tu adalah your assumption lah, so I won't argue on that. Tapi saya kata sama, kenapa? Kerana kita juga berfokus kepada melihat, bukan kepada hadir. Kalau hadir akan tanya ruh atau jasad dan sebagainya. So that's your assumption, so please keep your assumption to yourself. mana teks? Sesi bertanya Ustaz Saman dah habis, boleh minta izin untuk bertanya. Adakah Ustaz Salman setuju bahawa 99 drop from Endless Mercy Ocean yang merupakan majoriti rujukan yang diserahkan kepada ARG bukan hasil tulisan Syekh Nazim, sebaliknya ia merupakan catatan orang lain? Setuju atau tidak? Catatan orang lain di atas perkataan Syekh Nazim, seperti mana catatan tuan terhadap ucapan saya tadi yang 40 poin. Ya. Itu ucapan saya. Jadi setujulah. Mana yang saya catat tu bukanlah tak Salman tulis, saya catat. Ya. Okey, saya setuju. Terima kasih. Setuju betul? Setuju bahawa 99 drop from Endless Mercy Ocean bukan tulisan Syekh Nazim tapi catatan orang lain. Betul. Okey. Adakah Ustaz Salman Ali tahu siapa nama pencatat buku tersebut? Tahu atau tak tahu? Tak tahu. Nama pencatat pun tak tahu lah. Tak tahu. Tapi duk rely banyak tentang tu. Sebab Hisham letak dalam website dia, dan Hisham jauh lebih berautoriti daripada Jilsah Turuk Sufi yang ke-9. Tapi cukup berautoriti kah untuk menisbahkan direct kepada Syekh Nazim, confirm tu Syekh Nazim yang cakap lalu dia sesat? Dalam dunia ini 3 orang yang paling dekat dengan Syekh Nazim yang masih hidup: Hisham, Adil, Adnan, ataupun 3 ataupun 4 ataupun JF Haddad, dan dia salah satu di antara reliable, antara 4 yang paling dekat. Okay, regardless kerapatan mereka, tetapi mengikut penilaian kami adalah sangat tidak adil untuk merujuk kepada catatan orang lain yang Ustaz Salman tak tahu siapa nama pencatat dia, tahu-tahu oleh kerana orang rapat ada catat, lalu mengatakan mesti confirm itu pemikiran Syekh Nazim dan oleh itu sesat. Satu. Yang kedua juga dalam slide yang saya tidak sempat tunjukkan tadi, kita took a step further, iaitu assuming itu memang kalam Syekh Nazim, masih lagi kalam-kalam itu patuh Ahlussunnah wal Jamaah. Macam tadilah Salman assume oleh kerana lepas uzlah boleh jadi dapat satu kelebihan, maka itu bercanggah. That's your assumption. It's not
Faiz tak ada masalah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, itu adalah video dari salah satu pegiat Wahabi atau kita sebut sebagai agen Wahabi yang ada di Malaysia. Itu disidang oleh salah satu guru besar yang ada di Malaysia. Ketika disidang tentang masalah yang dikatakan bahwasanya tidak mungkinnya Nabi Muhammad SAW dapat dilihat secara yaqadhah, ketika disidang oleh salah satu guru besar yang ada di Malaysia, ya seperti itu. Ketika dihadapkan dengan orang-orang yang mereka fitnah oleh orang-orang Wahabi ini, ketika ditanyakan seperti itu, jawabannya dia akan mengatakan mungkin terjadi ketika seseorang itu diberikan kemampuan khusus untuk bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Meskipun di dalam video tersebut dikatakan bahwasanya antara melihat dengan hadroh atau hadir itu berbeda. Itu merupakan alibi menurut saya. Kemudian kalau andaikan para Wahabi yang ada di Indonesia ini ketika dia mengklaim suatu amalan itu tidak ada di zaman Nabi, tidak dikerjakan oleh sahabat, dan juga ini merupakan pekerjaan yang bid'ah, disidang seperti itu lebih bagus menurut saya. Ini merupakan satu contoh yang perlu ditiru oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia. Dan orang-orang Wahabi ini yang ada di Indonesia ini ustadz-ustadznya lah. Menurut saya, kalau kita mengikuti versi yang ada di video tersebut, kita bisa melalui mekanisme seperti ini. Pertama, Wahabi ini kita undang. Yang menyidang itu para kiai-kiai yang ada. Atau kedua, Wahabi ini datang ke bahsu masailnya para santri. Kemudian mereka mengirimkan suatu masalah, kita bahas di sana. Nanti diputuskan mana dalil yang kuat tentang masalah permasalahan itu. Atau Wahabi ini datang ke lajnah yang ada di NU ya, di organisasi NU. Di sana juga ada bahsu masail, datang di sana dimusyawarahkan. Itu nanti lebih ilmiah daripada kita saling mengklaim seperti ini, kemudian ketika ditanggapi para jamaahnya tidak terima, maka ini kurang bagus. Sebenarnya kurang bagus. Meskipun demikian tetap kita harus lakukan, karena kalau kita tidak melakukan, membantah apa yang mereka tuduhkan, pekerjaan atau amalan-amalan kita ini adalah bid'ah, maka tentu orang awam akan menyangka memang itu bid'ah ketika kita tidak melakukan counter atau perlawanan di dalam memberikan satu bantahan secara ilmiah. Meskipun kadang ada dari jamaah Wahabi ini mengatakan kita ini tidak ilmiah, kita ini tidak memakai dalil Al-Quran atau Sunnah. Kemudian tentang masalah melihat Nabi secara yaqadhah ini, kalau kita melihat di kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sini memang ketika menyebutkan hadis man ro'ani, ketika membahas hadis man ro'ani fil manami faisayaroni fil yaqadhati wala yatamatsalu syaitanu bi, ini memang menyikapi hadis ini atau mengomentari hadis ini, para ulama itu berbeda pendapat antara bisa melihat dengan tidak fil yaqadhah, antara ketika bisa melihat fil yaqadhah itu melihatnya dengan mata secara telanjang atau dengan ainul basir atau dengan ainul qalbi dengan mata hati. Ulama berbeda-beda tentang masalah hal itu. Yang intinya ketika seseorang itu diberikan kemampuan khusus, diberikan karunia khusus, maka orang tersebut bisa melihat Nabi secara yaqadhah. Akan tetapi yang perlu diingat, atau ketika orang-orang Wahabi mengkaitkan tentang masalah kalau andaikan bisa melihat Nabi secara yaqadhah, kenapa sahabat tidak ada yang melihat atau tidak ada menceritakan seperti itu? Kembali lagi kepada riwayat sahabat melihat atau tidak, ada khilaf juga. Akan tetapi kita berpikir seperti ini. Pada dasarnya seorang yang melihat Nabi, berarti dia punya kemampuan khusus, diberikan anugerah khusus. Berarti kejadian yang langka yang terjadi pada seseorang, ini kan bisa saja dia ceritakan, bisa saja tidak. Jadi seseorang itu ketika sesuatu ini mungkin terjadi, ketika tidak ada orang menceritakan, bukan berarti kejadian ini tidak terjadi. Mungkin terjadi, akan tetapi orang yang mengalaminya tidak menceritakannya. Begitu juga seseorang yang yang bisa melihat Nabi secara yaqadhah atau melihat Nabi secara yaqadhah, kemudian dia memang benar-benar melihatnya fil yaqadhah, akan tetapi kadang dia tidak menceritakannya. Kalau ada kasus seperti itu, dan mungkin kasus ini terjadi, berarti tidak ada pertentangan tentang masalah
Nabi itu tidak bisa dilihat di dalam yaqadhah. Bisa dilihat, akan tetapi orang yang melihatnya itu kadang menceritakannya, kadang tidak, karena itu tergantung pribadinya masing-masing. Kalau andaikan ada seseorang, menurut saya ketika dia melihat Nabi secara yaqadhah, sebaiknya tidak diceritakan. Karena ini merupakan adalah hal yang besar yang terjadi pada dirinya. Dan tentu orang yang melihat Nabi secara yaqadhah, maka secara fisik saja orang itu akan berbeda dengan orang pada kebiasaannya. Mungkin bahasa kita itu ada nur di wajahnya. Dan di dalam dia menyampaikan satu kata-kata atau satu mau'idhah, kalamnya itu kalam hikmah yang menyejukkan. Itu kalau kita lihat dari ulama-ulama itu seperti itu kejadiannya. Yang intinya di dalam video yang kita lihat di videonya Wahabi tersebut, kalau andaikan Wahabi di Indonesia mau seperti itu sangat bagus menurut saya. Kita lihat ada beberapa YouTuber yang mengajak Wahabi itu diskusi, akan tapi mereka tidak mau, entah faktornya seperti apa. Mungkin dianggap, ya mungkin ada masalah yang menurut mereka itu kalau mereka ngikut live yang ada di undangan para YouTuber itu akan menyebabkan misalnya mereka itu tidak diberikan kesempatan untuk ngomong, kemudian tidak mau netral orang yang mengundangnya itu bisa jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman, khususnya pada teman-teman Wahabi yang ada di Indonesia. Jadikan semua kejadian yang ada atau sanggahan yang ada dari orang-orang di luar Wahabi ini, jadikanlah oleh teman-teman Wahabi ini sebagai ibroh, sebagai tambahan ilmu baru. Jangan anggap orang yang mengkritik itu asalkan dengan bahasa yang bagus ya. Itu adalah orang yang tidak suka atau membenci golongan Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi. Dari kami kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.